Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahan hidayahnya kita masih dipertemukan di masjid yang barokah ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita langsung saja ikhwanillah, materi yang pertama, hakikat kehidupan yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Budi Budiono SILC. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat taufik, nikmat, hidayah darinya kita memudahkan melangkahkan kita bersama-sama duduk bermajelis di tempat ini di salah satu rumah daripada rumah Allah. Semoga keberadaan kita di sini insyaallah walaupun kita tidak melihat, ada para malaikat yang memang Allah ciptakan diutus untuk hadir dalam majelis ilmu, dan mereka juga mendoakan sholawat kepada kita yang senantiasa bermajelis dengan doanya yang luar biasa. Termasuk kita juga selama di masjid Allah Subhanahu wa taala dan kondisi kita belum batal kita, ya. Maka kita akan mendapatkan limpahan sholawat dari para malaikat mendoakan kita jamaah dengan doa Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah mereka, warhamhu, kasihanilah mereka, sayangilah mereka, wa tub alaihi, terimalah tobat-tobatnya. Semoga ini kita mendapatkannya. Dan semoga jamaah yang dirahmati Allah Taala, keberadaan kita di sini sekali lagi bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ilmu kita, dan kita berharap bisa semakin memperkuat persaudaraan di antara kita, menjadikannya sarana untuk kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, dan juga saling nasihat mengenai masalah agama kita. Ini harapan kita. Baik, tema kita jamaah adalah tentang hakikat kehidupan. Di sini akan kita bagi beberapa poin. Yang pertama, kita akan jelaskan makna dunia. Makna dunia baik itu secara bahasa maupun istilah. Kemudian kita akan sebutkan juga hakikat dunia. Kita akan sebutkan bagaimana Al-Quran memaknai dunia itu bagaimana, dan juga hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita akan bandingkan hakikat akhirat itu bagaimana, apa bedanya dunia dengan akhirat. Kemudian poin berikutnya kita akan terangkan tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim tentang dunia tersebut, dan apa yang harus kita lakukan terhadap dunia, dan apa yang harus kita lakukan selama kita masih di dunia ini. Nah, ini kurang lebih gambaran yang akan kita sama-sama lalui dalam majelis kita ini. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang arti dunia. Dunia ini dalam bahasa Arab ad-dunya yaitu dana yadun. Dana yadun. Dana artinya sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat atau pendek. Ya, pendek bisa kita artikan juga sesuatu yang tidak kekal. Ya, ada batasnya. Yadun artinya sesuatu yang hina. Tentunya di mata Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak ada artinya dunia. Nah, apa dasarnya jamaah? Kita bisa lihat dalam Al-Quran kata dunia. Contohnya Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal tentang kisah perang Badar. Ketika kaum muslimin dengan jumlahnya sangat sedikit, 313 atau 314, ketika itu hendak menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ya, di situ jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran menjelaskan tentang kejadian kisah tersebut. In antum
bil udwati dunya wa hum bil udwatil quswa. Ketika kalian kaum muslimin berada di lembah yang dekat dan mereka kafilah dagangnya Abu Sufyan berada di lembah yang jauh. Di situ disebutkan bahwa kafilah dagang Abu Sufyan sebetulnya adalah dia melewati pesisir pantai. Tujuannya pertama bukan mau berperang, jangan hanya untuk mencegat saja, mengambil hartanya Abu Sufyan, barang dagangannya. Tapi kalau Allah menunjukkan takdir yang lain, bahwa disitulah awal kali kisah Badar Kubro, perang Badar yang pertama dalam Islam. Ini ada bahasa ad-dunya, ini adalah artinya tempat yang dekat. Juga Allah sebutkan juga dalam surat An-Najm tentang peristiwa turunnya wahyu dari Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ Allah katakan, "Tsumma danna fatadalla." Kemudian Jibril alaihissalam mendekat dan semakin dekat menghampiri Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyunya. Ini kata pertama, arti yang pertama dunia arti sesuatu yang dekat. Dan juga Allah juga katakan dalam surat Ar-Rahman misalnya tentang hakikat dunia juga, kulluha 'alaiha fan. Kullu, setiap yang ada di dunia itu fana, tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal. Kemudian yang kedua, dunia bisa diartikan sesuatu yang sesuatu yang hina. Ini kita bisa dapatkan jamaah dalam sebuah hadis ketika itu Rasulullah berjalan kepada sahabatnya di sebuah pasar. Ketika itu Rasulullah SAW menunjukkan para sahabat tentang seekor hewan yang sudah menjadi bangkai, yang mati, yaitu kambing. Posisinya kepalanya mempunyai telinga, tapi telinganya sangat kecil. Sudah jadi bangkai, telinganya pun kecil. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mau membeli binatang ini? Yang dengan beberapa dirham. Kata para sahabat, untuk apa kami membeli sesuatu yang cacat menjadi bangkai lagi? Sudah cacat dan bangkit lagi. Ya. Apa kata Rasul kepada para sahabat? Fawallahi, demi Allah, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah, dunia di sisi Allah lebih hina daripada ini. Lebih hina dari seekor kambing yang sudah cacat dan menjadi bangkai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga jamaah Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya juga bahwa dunia si Allah Subhanahu wa taala ini tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Jadi kalau ada nyamuk ada dua sayapnya, satu sayapnya itu ini tidak sebanding dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang memang yang tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, dunia juga Al-Qur'an menyebutkan sebagai darul fitan, sebagai tempatnya ujian. Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah katakan, "Alladzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi tidaklah Aku menciptakan, kata Allah, kehidupan dan kematian sebagai ibtilah, ujian. Siapakah di antara kita yang paling baik amalnya? Paling baik amalnya. Di sini Allah tidak katakan paling banyak amalnya, tapi paling baik. Apa yang dimaksudkan amal yang paling baik? Yang pertama adalah akhlasu, yang paling ikhlas, niatannya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, wa aswabu, dan juga benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jamaah dari Allah taala, kita juga dimotivasi bagi memperbanyak amal, tapi ingat, amal kita juga harus memperhatikan niatan kita dan juga benarnya apa yang kita kerjakan. Jangan semua kita beramal tapi niatannya kita tidak memperhatikan, juga tidak ada tuntunan Nabi kita, juga itu akan jadi sia-sia saja. Kemudian dunia juga jamaah Allah bahasakan dalam Al-Quran seperti kasyarab, seperti fata morgana. Kita tahu fata morgana, kalau kita berjalan mungkin di tengah terik matahari, kelihatannya di depan itu ada mata air yang banyak. Ketika kita datangi tidak ada apa-apa rupanya. Ini adalah ibarat dunia juga seperti itu. Allah bahasakan dalam surat An-Nur
ayat 39 Allah katakan walladzina kafaru a'maluhum kasyarab. Adapun orang-orang kafir amal mereka seperti fata morgana, ya. Baqi biqi'atin yahsabu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ini ibarat seperti orang yang kehausan berjalan di tengah padang pasir melihat ada air. Ketika didatanginya tidak ada apa-apa rupanya. Ini juga pengibaratnya sama orang-orang kafir yang banyak berbuat mungkin di dunia, banyak beramal kebaikan. Mereka menyangka telah berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya nanti di akhirat. Tapi karena mereka belum berislam, dan Islam merupakan kunci diterimanya amal seorang hamba, di akhirat ini tak mendapatkan apa-apa, mendapatkan balasan. Allah katakan kahaba'un manfur, amal seperti debu yang berterbangan. Makanya yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita jaga keislaman kita, mari kita pertahankan dengan senantiasa menjaga dengan amal soleh kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga amal kita itu tidak pupus di akhirat kelak, tidak hancur begitu saja, tapi Allah berikan balasan yang lebih baik. Kemudian dunia juga jamaah Rasulullah bahasakan dia merupakan sesuatu yang terlaknat. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun." Ketahui semua dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan juga terlarang apa-apa saja yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali perkara-perkara yang mengingatkan kepada Allah, mengajak kepada ingat kepada Allah, termasuk majelis zikir dan orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah termasuk dzikrullah. Wa ma walahu, dan apa-apa saja hal-hal yang semisal dengannya, semisal yang zikir kepada Allah. Wa alim au muta'alim, dan juga orang yang berilmu ataupun orang yang sedang mempelajari ilmu. Ini insyaallah kita dalam tempat ini termasuk hal-hal yang berusaha untuk menjauhkan laknat Allah terhadap dunia tersebut. Jadi jangan dari pengetahuan Allah Ta'ala bahwa aktivitas belajar dan mengajar ini juga salah satu aktivitas yang merupakan upaya kita agar kita tidak termasuk golongan yang terlaknat. Ini juga. Nah, ini jamaah gambaran dunia secara bahasa ataupun secara istilah dalam Al-Quran. Poin yang berikutnya yang kita mau terangkan adalah bagaimana Quran mensifati dunia. Bagaimana Quran mensifati dunia. Nah, ini kita bisa baca dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20. Dengan jelas Allah menggambarkan sifat dunia agar kita tidak tertipu dengannya, agar kita tidak terlena dengannya. Allah katakan, "I'lam, ketahuilah, innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, tempatnya permainan, tempatnya orang bermain, walahmun, dan tempat yang melalaikan, wazinatun, dan tempatnya orang berhias atau perhiasan dunia, wa tafakharu bainakum, dan orang saling berbangga-bangga dengannya, wa takatsuru fil amwal wal aulad, nah orang saling berbangga-bangga atau berbangga-banggahan dengan harta dan keturunan mereka. Kama fil ghaithin a'jabal kuffar nabatu, seperti halnya seorang petani ketika dia menanam tanaman, dia berbangga dengan tanamannya, berharap ini tanaman ini bisa tumbuh subur, ya. Setelah tanamannya sudah tumbuh, ya, summa yahiju faqaruhu musfarah, tidak lama itu tanamannya akan tua dan menguning. Summa yakunu fudama, akan hancur. Artinya zaman dunia itu tidak akan kekal, akan ada masanya juga akan binasa. Wa fil akhiril adzabun syadid, dan di akhirat kelak orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang keras. Wa maghfiratu minallah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ridwan, dan keridhaannya. Inilah bagi orang yang beriman. Kemudian Allah tutup dengan hakikat dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul, dan sesungguhnya kehidupan dunia cuma kehidupan yang menipu, kata Allah Ta'ala. Kehidupan dunia adalah kenikmatan yang menipu. Jadi kita bisa simpulkan jamaah, sifat dunia adalah kesenangan yang menipu, permainan, tempatnya orang melakukan permainan, kemudian sendau gurau atau hal-hal yang melalaikan, perhiasan, orang bermegah-megahan dengan harta dan keturunan,
berbangga-bangga juga dengan harta keturunan, dan juga kesenangan yang memperdayakan. Ini sifat dunia. Allah juga sebutkan dalam surat yang lain, dalam surat Al-Imran ayat 185. Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah, dan nantinya kita akan disempurnakan pahala kita di akhirat kelak. Kita bercapai sampai beribadah di dunia jamaah, insya Allah akan berikan balasan yang sempurna di akhirat, bahkan lebih banyak daripada apa yang telah kita kerjakan di dunia. Faman susi'a annar, barang siapa yang terselamatkan, bisa selamat dari nerakanya Allah, wa udkhilal jannah, dan dia bisa masuk surga, faqad faz, maka dia termasuk orang yang beruntung. Jadi jamaah sebetulnya kalau kita bahasakan, kesuksesannya hakiki itu adalah apabila kita selamat dari neraka dan kita bisa masuk surga. Ini adalah kesuksesannya hakiki. Kalau kita di dunia sukses, misalnya ini belum jaminan. Tapi kalau kita sudah melangkahkan kita di surga, ini sudah jaminan keselamatannya yang abadi, yang selama-lamanya. Kemudian Allah bertegas, wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu, sifatnya menipu atau tipu daya, memperdayakan. Kemudian jamaah kita bandingkan dengan akhirat. Tadi kita lihat sifatnya dunia seperti itu sifatnya. Kita lihat dengan kehidupan akhirat. Bagaimana kehidupan akhirat jamaah? Allah gambarkan dalam surat Hud ayat 106. Fa'ammal ladina saqaw fa finnar lahum fiha zafirun wa sakhir. Barang siapa yang celaka, artinya dia mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia neraka dia akan senantiasa merintih dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun liman yurid. Di sini Allah katakan jamaah selama masih ada langit dan bumi, artinya jamaah di akhirat juga ada atap, ada juga dataran juga. Ya. Jadi jamaah sifat siksa di neraka, azab di neraka itu kekal abadi. Ya. Kemudian dalam surat yang berikutnya, kebahagiaan pun abadi. Kalau orang bahagia di akhirat juga sifatnya abadi, kekal. Surat Hud ayat 108 yang berikutnya mengatakan, wa ammal ladzina su'idu, barang siapa yang mendapatkan kebahagiaan surganya Allah Subhanahu wa taala, fa fil jannah khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk. Ya. Ata'an ghairu masdud, mereka akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, secara terus menerus. Ini kenikmatan yang terus menerus juga. Makanya jamaah dari Allah Ta'ala, dari kedua ini jamaah Allah simpulkan dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Allah katakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Semuanya kehidupan ini kehidupan yang hanya penuh dengan senda-gurau dan permainan saja. Wa inna daral akhirah, dan semuanya kehidupan akhirat adalah lahya hayawan, adalah sebenarnya kehidupan yang sebenar-benarnya. Lau kanu ya alaman, kalau kalian mau mengetahuinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini jamaah dari Allah Taala, tentunya kita bisa bandingkan bahwa dunia sifatnya fana, tidak kekal, dan akhirat sifatnya abadi. Makanya inilah yang seharusnya kita pahami. Dan bagaimana sikap kita sekarang setelah kita mengetahui bagaimana hakikat dunia dan akhirat tersebut. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah berikan kepada kita bekal tip bagaimana kita mensikapi dunia ini. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadikanlah kalian selama di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Artinya apa jamaah? Ibaratnya kita sebagai seorang musafir di sini. Musafir artinya jamaah kita tidak mau tinggal di sini selama-lamanya, karena kita punya tempat kembali kita. Kita punya rumah, dan rumah kita yang asli di mana? Di
Di surga jamaah sebetulnya. Kita lihat yang mana di Adam pertama kali tinggal di mana? Di surga. Karena mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati sebuah pohon di surga, ternyata mendapatkan dia terima godaan syaitan jadi mendekatinya, maka dikeluarkan dari surga. Artinya sesungguhnya tempat asalnya kita, dan kita mau kembali ke sana lagi. Dan ingat jamaah, surga adalah tempat yang indah. Dan berkata Ibnu Qayyim, innal jannah thayyibah. Sesungguhnya surga itu adalah tempat yang menyenangkan, yang indah, penuh dengan kenikmatan. La yadkhuluha illa thayyibah. Dan ingat, tapi tidaklah orang yang masuknya kecuali orang-orang yang baik. Jadi kalau kita berharap mendapatkan surga, mari kita perbaiki diri kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang soleh, yang baik, yang senantiasa memberikan kebaikan kepada saudara kita. Inilah rumah kita, surga. Nah, kemudian jamaah yang dari Allah Ta'ala, sambungan daripada hadis tadi, setelah kita menganggap diri kita sebagai orang yang asing dan orang dalam perjalanan, Rasul memberikan kepada kita tip juga. Idza amsayta fala taqtadir subah. Kalau kalian berada di waktu pagi hari, berbuatlah, beramal solehlah, berbuatlah amalan yang bisa menjadi bekal untuk kampung kita, akhirat kita. Jangan tunggu-tunggu nanti waktu sore baru kita berbuat kebaikan. Cepat berbuat. Wa idza amsayta fala taqtadir subah. Kalau kita di waktu sore hari, petang hari, jangan tunggu-tunggu berbuat kebaikan, kerjakan saja. Kerjakan kebaikan. Jangan tunggu kita waktu pagi baru kita berbuat kebaikan. Terus mengatakan, khudh min sihatika qabla saqamika. Manfaatkan masa sehat kita sebelum datangnya sakit kita. Kalau kita masih sehat, jangan melakukan apa yang kita bisa maksimalkan dan beramal soleh. Tampung saja. Kalau kita sakit, tidak bisa banyak kita berbuat. Wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan masa hidup kita sebelum datangnya kematian kita. Masa hidup yang memanfaatkan. Kalau kita banyak berbuat kebaikan sebelum kematian. Kalau kematian, hanya kita bisa menyesali saja. Dalam ayat yang lain Rasul mengatakan, iktabil khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum datangnya yang 5, kata Rasulullah. Yang pertama, syababaka qabla kharadika. Manfaatkan masa muda kita sebelum datangnya masa tua kita. Memang yang dirahmati Allah, masa muda juga ini adalah nikmat jamaah. Kalau kita masih muda, ibaratnya jamaah, ini masih puncak-puncaknya kekuatan kita. Maka sangat sayang ketika masa muda kita gunakan untuk huru-hara saja, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari jamaah kita maksimalkan dalam menuntut ilmu. Mari kita maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu masih muda, Wasihataka qabla saqamika. Manfaat masa hidup sebenarnya sakit, sehat kalian sebenarnya sakit kalian. Wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan masa kaya kita sebelum datangnya fakir kita, miskin kita. Wa faragaka qabla subrika. Manfaatkan waktu luang kita sebelum kita disibukkan dengan urusan kita. Wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan masa hidup kita sebelum datangnya kematian. Ini juga harus diingat kembali kita. Kemudian jangan dari mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang dunia tadi jamaah, bagaimana arah agama kita, ya. Juga kita dianjurkan bagaimana memperlakukan dunia ini secukupnya saja. Artinya kalau kita bahasanya biasanya kita lebih mengenal namanya zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia, mengambil sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Tidak juga kita terlalu berambisi dengan dunia kita, ya. Nah, di sini jangan mungkin kita bertanya-tanya apa itu makna zuhud terhadap dunia. Jadi ada agama kita terhadap dunia kita berlaku zuhud. Tapi untuk akhirat kita tidak mau ketinggalan, kita harus berlomba-lomba terhadap akhirat. Harus tamak, harus 100 kepada akhirat. Makanya jangan ketika Rasul mengatakan, ya, lihatlah apa yang ada di bawah kalian, yang ada di atas kalian. Ini dalam masalah-masalah. Kalau masalah dunia kita lihat yang terlalu sampai melupakan akhirat kita. Untuk masalah akhirat jangan kita mau ketinggalan. Ya. Ibnu Taimiyah menyebutkan jamaah makna zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat terhadap kehidupan akhirat. Jadi apa yang kita anggap ini tidak bermanfaat untuk akhirat kita tinggalkan. Sesuatu ini yang mendatangkan pahala kita tinggalkan. Ini makna zuhud. Zuhud juga jamaah bisa dikatakan juga artinya ada dan tidaknya harta pada diri kita biasa saja. Karena kita yakin cuma dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mengambil, memberi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, jadikanlah dunia cukup di tangan kalian, jangan sampai di hati kalian.
Kalau alhamdulillah sudah di hati kita juga akan melalaikan daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma di tangan kita, kita bisa atur dia, bisa atur kita. Kalau waktu sholat misalnya, ya, waktu sholatnya kita tinggalkan, aktivitas kita segera menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia sudah di hati kita, maka itu akan menyibukkan kita. Kita sholat pun tidak akan khusyuk karena pikiran kita hanya dunia terus. Maka kita bisa memanajemen bagaimana menggunakan dunia kita. Tentang ayat-ayat masalah zuhud jamaah, misalnya Allah sebutkan dalam surat Ghafir. Ini jamaah mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya. Kadang kita baca Quran satu surat Ghafir namanya, yang satu juga kadang apa? Al-Mu'min. Ini dua-duanya sama, ya sama. Ghafir sama Mu'min itu sama, ya sama. Cuma biasanya cetakan ada yang mencetak surat Ghafir, ada juga cetak surat Al-Mu'min. Tapi ini mana? Surat namanya sama. Dalam ayat yang ke-38 39 Allah katakan ketika para nabi mengajak kepada kaumnya, ya, mengatakan ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata. Wahai kaumku, ini para rasul mengingatkan kepada kaumnya, sungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang melenakan atau melalaikan. Wa innal akhirah hiya darul qarar. Sungguhnya akhirat adalah negeri yang kekal. Negeri yang kekal abadi. Dan yang lain jamaah kita juga sering mendengar ketika sholat Jumat imam membacakan surat Al-A'la ayat yang ke-17 Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan sesungguhnya kedua dunia kehidupannya lebih baik akan lebih kekal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dari rahmatullah taala, bagaimana dalam bahasa hadis tentang masalah zuhud terhadap dunia? Suatu ketika jamaah ada seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dullani ila amalin. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya, berikanlah petunjuk kepada saya suatu amalan. Idza amiltuhu ahabani Allah wa ahabani nas. Yang apabila kalau saya mengamalkannya, maka Allah akan mencintai saya, manusia itu akan mencintai saya. Ini menarik jamaah. Amalan yang dengannya bisa mendatangkan kecintaan Allah dan juga kecintaan manusia kepada kita. Dan Rasul memberikan jawaban kepada sahabat tadi, izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Berlaku zuhudlah terhadap dunia, maka akan dicintai Allah. Artinya jamaah, ya kita menggunakan dunia sesuai kebutuhan kita, yang sangat melalaikan daripada akhirat kita. Washad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Berlaku zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, maka kamu akan dicintai manusia. Artinya apa jamaah? Yang bukan hak kita dan kita ambil. Kalau dia punya, ya dia punya, bukan milik kita. Maka akan dicintai oleh manusia. Berlaku zuhud terhadap apa yang dunia ini, maka Allah akan mencintai kita. Berlaku zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, maka kita akan dicintai oleh manusia. Kemudian jamaah dalam hadis yang lain juga Rasulullah gambarkan tentang masalah dunia dan hendaknya kita berlaku zuhud. Dalam sebuah hadis Muslim Rasul bersabda, wallahi ma dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isaba'ahu hadhi. Demi Allah kata Rasulullah, permisalan dunia dengan akhirat seperti kalian. Rasul berikan contoh nyama, mencelupkan jari telunjuknya ini di tengah lautan, ya, kemudian diangkat. Nah, yang air yang terangkat ini adalah dunia, sedangkan semuanya adalah akhirat. Maka jamaah dalam hadis itu jelaskan juga bahwa kenikmatan dunia ini jamaah yang dengan berbagai macamnya ini hanya satu nikmat. Jadi Allah punya 100 nikmat jamaah. Allah punya 100 rahmat nikmat. Dan satu nikmat ini dibagi-bagi seluruh dunia ini. Semuanya merasakan, ada yang kaya, semuanya nikmat bagaimana, ya, pemandangannya, makanannya. Ini baru satu rahmat saja. Sedangkan 99 nanti di akhirat. Bayangkan, yang satu nikmat saja sudah luar biasanya. Bagaimana kalau 99 di akhirat? Makanya jangan kita heran tentang bagaimana negeri akhirat. Rasul mengatakan bahwa akhirat atau surganya Allah Taala mala ain ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh pandangan mata. Kalau kita pernah melihat pemandangan yang terindah di sana, tidak terbayangkan lagi. Kemudian wala khatar al-khutbah, dan yang pernah terbetik dalam hati. Kalau kita pernah membayang-bayangkan kenikmatan yang terindah, bisa tidak terbayangkan lagi. Karena cuma sesuatu
Semuanya jamaah 99 rahmat Allah persiapkan di akhirat kelak. Ini jamaah bandingan dunia dengan akhirat. Kemudian juga dalam hadis yang lain jamaah Sa'ad bin Sa'ad meriwayatkan, "Lau kana di dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin, masaqal kafiran minha sarbatan ma." Sekiranya dunia, kata Rasulullah SAW, itu lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada satu sayap ekor nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan orang kafir seteguk air minum. Kalau sekiranya dunia itu lebih berharga daripada satu sayapnya seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan berikan air minum. Tapi tidak berharga di sisi Allah Taala, maka semua pun akan Allah berikan kepada makhluknya. Nah, jawabnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini jamaah poin yang berikutnya, bagaimana sikap kita juga terhadap dunia. Juga tadi kita setelah jelaskan bahwa dunia sebenarnya adalah sebagai mazra'ah, sebagai tempat bercocok tanam untuk kita bisa menuai kebaikan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan atau balasan di akhirat kelak. Makanya dalam surat An-Nahl misalnya jamaah ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tips bagaimana mensikapi dunia. Allah mengatakan, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan juga wanita, wa huwa mukmin, syaratnya dia beriman, syaratnya dia muslim, ya, dia muslim. Apa yang akan dia dapatkan? Falanmihanhu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Apa maksudnya kehidupan yang baik jamaah? Insya Allah akan berikan bagi dia rezeki yang halal dan baik, dan juga kehidupan yang bahagia, dan juga kehidupan yang qanaah, artinya dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ini juga penafsiran di antara para sahabat semuanya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan juga Al-Dhahhak, bahwa kehidupan yang baik yang Allah janjikan bagi orang yang beriman yang beramal soleh adalah kehidupan yang bahagia di dunia. Kemudian walan najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah berikan balasan dengan balasan yang lebih baik kelak di akhirat kelak. Ini jadi Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat jamaah, mujahadah kita, kesabaran kita, ketaatan kita akan memberikan balasan yang lebih baik daripada di dunia ini, dengan balasan yang lebih baik di akhirat kelak. Yang menarik jamaah, bahwa sebetulnya puncak daripada kebahagiaan adalah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah jamaah? Tentunya dengan keimanan dan juga keyakinan kita. Keimanan dan keyakinan. Dan ini bisa didapatkan dengan ilmu kita. Dari kita belajar ilmu agama kita, maka akan timbul kita semakin beriman dan semakin yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang kemahakuasaannya dan juga janji-janjinya. Pertanyaannya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ini ada 3 cara. Ya. Dan nanti kita akan melanjutkan di rupiah kita. Ini sebagai gambaran saja. Yang pertama, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat qauliyah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'annya, Allah menyebutkan tentang dirinya. Yang kedua adalah dengan ayat-ayat kauniyah, artinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ciptaan Allah yang ada di alam semesta, semakin kita takjub, Masya Allah dengan ciptaannya, maka kita akan semakin mengagumkan Dia menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di antara dari sekalian jamaah sekalian yang suka mungkin tadabbur alam, ini di antara faedahnya jamaah. Tidak hanya kita refreshing saja, tapi bagaimana kita mengambil faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini yang luar biasanya ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan penciptanya lebih luar biasa lagi. Yang ketiga, dengan melihat mukjizat yang ada. Kita tahu mukjizat yang ada salah satu karunia yang diberikan kepada para nabinya. Tujuannya sebagai cara Allah untuk mempertegas bahwa Dia betul-betul utusan Allah, dan untuk mengalahkan musuh-musuh Allah juga, dan untuk meyakini kepada umatnya bahwa Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat kita mungkin sudah paham banyak contohnya. Di antaranya mukjizat Allah kepada Nabi Ibrahim yang terbakar dengan api. Kemudian yang kedua mukjizatnya Nabi
Nabi Musa juga kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya Nabi Musa alaihissalam suruh memukulkan tongkatnya, kemudian laut yang begitu luasnya, yang begitu dalamnya terbelah, dan Nabi Musa dan kaumnya bisa melewatinya. Kemudian juga mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, kita bisa melihat, ya, ini juga Allah berikan. Dan juga mukjizatnya juga Nabi Nuh alaihissalam yang membuat kapal yang luar biasa yang sama daripada air yang cukup luar biasa, hampir seluruh permukaan bumi ini tenggelam atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melihat tentang mukjizat-mukjizat yang ada jamaah, maka kita akan semakin meyakini bahwa Allah itu ada dan kehebatan Allah itu luar biasa. Kemudian juga dengan secara akal juga, ya, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala bahwa alam semesta ini ada, tidak tercipta begitu saja, pasti ada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrah juga dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf bahwa Allah menceritakan tentang asal muasal janin seperti dalam kandungan seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala pernah mempersaksikan tentang dirinya. Alastu birabbikum? Apakah kau meyakini bahwa aku adalah Rabb kalian? Maka janin akan mengatakan, ya. Qalu syahidna. Ya, qalu syahidna. Kami bersaksi terhadapnya. Antaqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafin. Akan tetapi biasa kebanyakan di hari kiamat kelak banyak orang-orang yang lalai terhadap persaksian tersebut. Nah, yang dirahmati Allah Taala, kita akan sebutkan sedikit sebagai penutup jamaah tentang kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu, bagaimana mereka bersikap terhadap dunia, ya, zuhud terhadap dunia. Kisah yang pertama jamaah datangnya dari sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pada Khalifah Umar bin Khattab diberikan amanah menjadi seorang gubernur pada waktu itu. Pertamanya jamaah kalau awal kisah sebenarnya belum menolak untuk menjadi gubernur karena beratnya amanah yang diemban seorang pemimpin. Tapi Umar mengatakan kepada beliau, kalau kamu tidak mau, saya juga nak menjadi khalifah. Artinya saya juga sebenarnya tidak mengharapkan jadi pemimpin juga karena beratnya amanah. Tapi tolong bantu saya, kata Umar, bantu saya untuk menjaga wilayah ini dan mengatur bagaimana wilayah itu bisa diatur dengan baik. Maka dia terima amanah tersebut dari gubernur. Kemudian jawabannya dapat Allah Taala, suatu ketika Umar bin Khattab secara tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak, datang ke kota Basrah, dia di mana dia memimpin, dan dia mengumpulkan masyarakatnya. Mencoba untuk menanyakan kepada masyarakat apa keluhan anda kalian semua terhadap kepemimpinannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Bagaimana apa keluhan yang kalian keluhkan kepada saya sebagai Amirul Mukminin? Maka masyarakat mengatakan kami punya 3 tuntutan keluhan kepada pemimpin kami dan kami butuh jawabannya segera. Kalau tidak ini akan jadi masalah. Baik, silakan kemukakan dan saya panggil dia. Jadi ini musyawarah, ini juga jangan bagusnya kalau kita ada masalah jangan kita cuma bicara di belakang, kita langsung dudukan, ya, sama-sama sebetulnya masalahnya apa ini supaya kita terang, ya. Masyarakat ini 3 tuntutan jamaah. Yang pertama, pemimpin kami dia tidak bekerja untuk melayani umatnya atau masyarakat kecuali sudah terbit matahari, dia baru keluar dari rumahnya, tidak pagi-pagi sekali baru terbit matahari baru dia bekerja. Baik. Yang kedua apa? Pemimpin kami, kata masyarakatnya, kalau waktu malam tidak mau diganggu, dia cuma melayani kami di waktu pagi sampai sore. Kalau sudah tengah matahari tidak mau diganggu. Walaupun kita ketuk pintu akan dibukakan. Baik. Yang ketiga apa? Pemimpin kami dalam 1 bulan tidak masuk 1 hari. 1 bulan 1 hari absen tidak masuk. Baik. Sudah 3 saja, iya. Kami butuh jawabannya. Maka dipanggil lagi, silakan jawab apa yang dikeluhkan masyarakat anda. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, sebenarnya saya malu. Ini adalah amalan saya kepada hanya saya dan Allah yang tahu saja. Tapi karena ditutup cuma jadi fitnah, maka saya jelaskan. Baik. Yang pertama, kenapa saya keluar bekerja kecuali sudah terbit matahari? Wa Amirul Mukminin, saya tidak punya pembantu di rumah saya, dan saya mesti membantu istri saya dulu. Mengurus anak-anak, kemudian makan juga, ya. Semuanya selesai, beres, lalu saya baru saya keluar rumah. Seorang pemimpin punya pembantu.
Bagaimana? Kalian terima tidak alasannya? Jadi dia bekerja, dia mau melamar bukan karena ada tadi kan ada pekerjaan yang harus dituntaskan dulu, dibantu keluarganya dulu. Baik, kami terima. Yang kedua, kenapa Anda kalau malam kamu diganggu? Hanya mengurus umat di waktu pagi sampai sore saja. Apa kata Abu Bakar bin Jarrah, wa Abil Mukminin? Pagi atau sampai sore itu waktu saya untuk manusia, sedangkan malam waktu saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya berbagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca Quran, banyak sholat. Ini jangan diganggu malam saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana terima tidak? Yang ketiga, kenapa Anda absen dalam 1 bulan 1 hari? Semuanya jamaah ini bisa jadi contoh pada pemimpin kita sekarang juga. Dia mengatakan, wahai pemimpin ini saya cuma punya 1 baju saja, dan saya harus cuci, dan saya harus jemur sampai kering, dan mungkin saya keluar dalam keadaan tidak pakai baju. Bagaimana terima tidak? Atau merasakan salah kemudian Anda jadi gubernur? Makanya jamaah menahan sebelum bertanya jamaah, Umar bin Khattab memanggil asistennya, ajudannya untuk mendata orang miskin di Basra pada waktu itu. Ternyata mendapatkan gubernurnya itu termasuk golongan orang yang miskin. Dia mengatakan, amirukum fakir, pemerintahan itu orang fakir, iya. Apa datanya? Karena kami menyaksikan 3 hari rumahnya tidak pernah menyala api, tidak pernah masak. Begitu zuhudnya jamaah pemimpin pada waktu jam subuh. Kemudian juga jamaah yang dari permasalahan kisahnya juga. Tapi jamaah yang dari permasalahan kita tidak perlu bayangkan juga bahwa zuhud berarti kita tidak punya harta sama sekali. Contohnya jamaah Abu Hanifah. Ini dulu disebutkan adalah seorang yang alim tapi dia saudagar kain. Kemudian Abdul Mubarak juga seorang saudagar juga, artinya orang yang berharta juga dari perdagangannya. Para kaum muslimin pernah bertanya, wahai imam, Anda mengajarkan kepada manusia untuk berlaku zuhud, tapi saya lihat Anda ini banyak asetnya. Banyak asetnya, punya barang dagangan, punya juga kendaraan. Mana katakan zuhud? Katanya mengatakan bahwa zuhud itu adalah ada dan harta itu biasa. Ada harta tidak sombong, tidak pun biasa saja. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan seseorang yang punya uang 1000 dinar bisa dikatakan zuhud. 1000 dinar sama ibaratnya dia punya rumah, punya mobil, punya aset, bisa dikatakan zuhud selama dia menjadikan itu di tangannya saja, tidak di hatinya. Di zaman yang kita artinya zuhud itu harus kita berperan cokang-cangkung tidak. Artinya ini biasa saja. Karena kita mengatakan dia sebagai wasilah saja, bukan tujuan segala-galanya. Ini sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat kita. Ini harus kita pahami jamaah. Pahami jangan sampai dunia kita melalui kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jamaah yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana hakikat kehidupan. Semoga kita bisa memahami hakikat dunia dan bagaimana hakikat akhirat dan bagaimana sikap kita mensikapi dunia tersebut. Intinya dunia sebagai tempat ladang kita beramal soleh, ya, tempat kita menimba untuk banyak beramal kebaikan untuk bekal di akhirat kita. Sekira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi materi hakikat kehidupan yang dibawakan oleh Ustaz Budi ILC. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti, kita paham, dan bisa menjadi senjata kita buat di medan dakwah, insyaallah. Panitia, mungkin ada sisanya jawab. Oke, mungkin ada dari Ikhwan yang mau bertanya seputaran materi atau di luar materi. Di materi, ya, di materi. Kami persilahkan. Silakan kalau ada yang menanyakan berkaitan sebenarnya jamaah dari Allah Ta'ala, seorang mukmin ini dalam kondisi apa itu baik, kaya juga dia dan jadi seorang muslim yang baik, mukmin yang baik, miskin juga jadi seorang mukmin yang baik. Semua posisi dia bisa mengkondisikan. Artinya apa? Seorang mukmin dia paham, artinya
dunia ini sebagai wasilah, ya, dan akhirat sebagai tujuan. Ketika dia dikarenakan harta misalnya, ini adalah peluang bagi dia untuk banyak berkhidmat sebagai amal soleh. Jadikan sebagai wasilah untuk semakin memperbanyak kebaikan dengan hartanya tersebut. Ketika dikarenakan dia miskin dan belum punya banyak harta, dan dia bersabar terhadapnya, dan bersabar dan juga berprasangka kepada Allah. Mungkin ini cara Allah untuk mengangkat saya. Dan harus menyebutkan juga nanti di surga kelak, orang miskin itu masuk surga duluan daripada orang kaya. Kata Rasulullah setengah hari. Setengah hari itu artinya 500 tahun. Satu hari kan berapa? 1000 ya, 1000 hari. Satu harinya di akhirat, 1000 hari di dunia. Jadi setengah hari orang miskin masuk dulu daripada orang kaya. Ini 500 tahun dulu. Kenapa orang kaya akan banyak ditanya-tanya dari mana hartanya, untuk apa gitu kan? Hal ini untuk artinya kita menghibur diri kita juga, ya, tidak apa-apa. Kita punya segi harta juga, artinya harta ini jamaah yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Artinya dua-duanya. Artinya kalau ternyata kita juga termasuk bukan orang yang terkenal, orang yang dikenal mungkin itu kita syukuri. Artinya tidak banyak orang yang salah kita mungkin dilupakan dan dikenal apa-apa. Banyak orang yang membicarakan kita juga. Artinya semuanya kondisi, kalau dia seorang mukmin adalah baik. Bagaimana kalau dia jadi pejabat misalnya? Baik. Kalau dia seorang mukmin, tetap akan jadi pejabat yang baik. Nah, ini yang kita mau targetnya, yang ada di sini. Kita berharap kita mau belajar ke sana. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi muslim yang baik, seorang mukmin yang baik ke arah ke sana. Apapun posisi kita kelak, punya dokternya, punya tentaranya, polisinya, yang pelajarnya, atau mungkin pegawai yang lainnya, menjadi seorang mukmin yang baik di posisi kita apapun, dan kita berbuat yang terbaik untuk bekal kita di akhirat kelak. Jadi yang kita sikapi. Bisa dipaham atau kami berharap pemaparan tadi bisa menambah pemahaman kita lagi, menguatkan ikat kita berada di dunia jamaah apa dan mau kemana arah kita, sehingga kita bisa memanajemennya kehidupan kita dengan baik dan tidak salah dalam menggunakan waktu yang ada, dan kita juga tidak salah dalam memanfaatkan masa muda kita. Untuk apa? Karena kita tahu sekali lagi tujuan kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jadikan dia sebagai mazru'ah al-akhirah, ladang untuk kita nanti hasilnya kemarin di akhirat kelak. Semoga jamaahnya dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita semua, menjaga kita dan juga menjaga masa muda kita, semoga terjaga dari hal-hal yang melanggar daripada syariat kita. Dan ingat jamaah, kami perlu sampaikan juga sebagai penguat kita, Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya tentang bagaimana kondisi dahsyatnya di mahsyar kelak, ketika dari yang al-penciptaan sampai yang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika mata didekatkan satu hasta dalam katakan 1 mil, ada beberapa penafsiran mil itu 1 mil itu, atau 1 mil itu adalah kalau kita pernah beli celak misalnya ini, itu ada tempat mengambilnya, mil itu tempat mengambil. Begitu artinya begitu dekatnya. Nah, di situ jamaah ada 7 golongan yang akan Allah berikan nama dan bagaimana teriknya matahari pada waktu itu. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Jadi akil baliknya sampai dewasanya dia menjaga ketaatan kepada Allah sampai dia meninggal. Ini harapan kita jamaah. Dan di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut di masjid, suka bagaimana makmum masjid, suka berlama-lama di masjid, artinya bertolak ilmu dan aktivitas ketaatan yang lainnya. Bagaimana masjidnya yang dia tempati dimanapun kita jamaah, bagaimana kita menjaga kebersihannya misalnya, bagaimana bisa memampukan masjid kita dengan kegiatan-kegiatan keislamian misalnya. Nah, orang yang senantiasa berpikir seperti itu, insya Allah ya, kita berharap syafaat tersebut kita dapatkan. Dan juga jamaah di antara juga mereka adalah orang-orang yang saling bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala, bercinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap jamaah kita yang hadir di sini, kita datang karena Allah, kita nanti berpisah juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga jamaah kita bisa dapatkan. Ya. Sekian jamaahnya dan Allah Taala, semoga kita bisa mengambil faedah dari kegiatan kita ini. Dan sekali lagi ini adalah sebagai iftitah atau pembukaan saja, nanti kita ada follow up-nya ya. Dari sini nanti insya Allah kita
kita akan bagi beberapa kelompok-kelompok halaqah dan nanti terus akan dibina oleh murabi-murabi kita. Yang bagi kita yang mungkin belum tahu mengaji, nanti akan dibimbing bagaimana sampai dia bisa mengaji dengan baik. Yang belum tahu akidah dengan bagus, nanti dibimbing sampai punya akidah yang baik, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Ini harapan kita ke depan. Sehingga kita di mana nanti kita berada menjadi pribadi muslim yang sejati. Ya. Bahkan tidak hanya soleh untuk diri kita. Ke depan bagaimana kesalahan kita bisa tularkan kepada yang lain-lainnya. Ini harapan kita seperti itu. Ya. Jangan kita pernah merasa kesalahan kita hanya untuk diri kita sendiri, terutama orang yang kita cintai, keluarga kita bisa merasakan kesalahan kita. Kita tularkan kepada mereka. Ini harapan kita jamaah dan kegiatan kita ini semoga berberkah dan semoga Allah berikan rahmat kepada kita semua. Baik.